1. Setiap gejala yang dipelajari selalu memiliki hubungan dengan gejala lain atau dengan ruang yang ditempati. Gejala seperti ini dikaji geografi dengan menggunakan prinsip A. Deskripsi, B. Spasial, C. Interrelasi, D. Korologi, E. Penyebaran. Jawabannya adalah C. Interrelasi. Geografi mempelajari hubungan antara fenomena-fenomena di bumi, termasuk hubungan antara gejala-gejala itu sendiri dan dengan ruang tempat gejala-gejala tersebut terjadi. Konsep ini juga dikenal sebagai analisis spasial, yang mengacu pada pemahaman tentang bagaimana fenomena-fenomena geografis saling berhubungan dalam ruang dan waktu. 2. Di bawah ini merupakan aspek-aspek yang dikaji dalam geografi, yang termasuk ke dalam aspek sosial adalah A. Persebaran flora dan fauna di dunia, kenegaraan, benda-benda langit, B. Persebaran bangsa-bangsa, kenegaraan, upaya pemenuhan kebutuhan, C. Persebaran bangsa-bangsa, antariksa, unsur-unsur kimiawi, D. Antariksa, unsur-unsur kimiawi, kekuasaan, politis, E. Kekuasaan, politis, upaya pemenuhan kebutuhan, antariksa. Jawabannya adalah B. Persebaran bangsa-bangsa, kenegaraan, upaya pemenuhan kebutuhan. Aspek-aspek tersebut termasuk dalam aspek sosial dalam kajian geografi, karena mencakup hubungan antara manusia dengan lingkungannya, termasuk bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosialnya. 3. Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda dengan wilayah lain. Potensi tersebut dimanfaatkan penduduk untuk menunjang kehidupan. Misalnya, penduduk daerah pegunungan memanfaatkan lahan di wilayahnya untuk mencari nafkah dengan bercocok tanam sayur dan buah. Ada juga penduduk dari wilayah lain yang memanfaatkan wilayah pegunungan untuk rekreasi. Konsep geografi yang sesuai untuk mengkaji fenomena tersebut adalah A. Aglomerasi, B. Nilai kegunaan, C. Keterjangkauan, D. Pola, E. Morfologi. Jawabannya adalah B. Nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan dalam geografi mengacu pada potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah dan bagaimana potensi tersebut dimanfaatkan oleh penduduknya. Dalam contoh yang diberikan, penduduk daerah pegunungan memanfaatkan potensi lahan untuk pertanian, sementara penduduk dari wilayah lain memanfaatkannya untuk rekreasi. Konsep ini mencakup pemahaman tentang nilai ekonomi, sosial, dan budaya dari suatu wilayah. 4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan bahwa gempa di Pulau Lombok bagian utara, Nusa Tenggara Barat bersumber dari Flores Back Arc Thrust bermagnitudo 6,4 sebagai foreshock tanggal 29 Juli 2018 dan bermagnitudo 7 untuk main shock tanggal 5 Agustus 2018. Korban meninggal mencapai 555 jiwa dan pengungsi lebih dari 300.000 jiwa. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut menggunakan A. Prinsip korologi, B. Prinsip distribusi, C. Prinsip interaksi, D. Prinsip interrelasi, E. Prinsip deskripsi. Jawabannya adalah D. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi dalam geografi mengacu pada hubungan timbal balik antara berbagai komponen dalam sistem geografis, seperti manusia, lingkungan fisik, dan fenomena alam seperti gempa bumi. Dalam contoh ini, prinsip interrelasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana aktivitas seismik di suatu wilayah berhubungan dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi akibat gempa bumi tersebut di Pulau Lombok. 5. Kulit bumi dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, perhatikan pergerakan lempeng berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan berikut yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah A. Pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng bergerak saling mendekati sehingga membentuk pegunungan, B. Pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng bergerak saling berpapasan seperti Sesar Andreas di Amerika Serikat,
C. Pergerakan naiknya suatu daratan sehingga permukaan air laut seolah-olah turun. D. Pergeseran lapisan kulit bumi yang berlangsung secara lambat dan meliputi wilayah yang luas. E. Pergerakan lempeng yang bergerak saling menjauh menyebabkan naiknya magma dari pusat bumi dan membentuk kerak samudera. Pergerakan lempeng tektonik yang dimaksud adalah transform fault atau sesar transformasi. Pada pergerakan ini, dua lempeng tektonik bergerak saling berlawanan atau berpapasan secara horizontal, tanpa terjadi konvergensi, berkumpul, atau divergensi, menjauh. Sesar San Andreas di Amerika Serikat adalah contoh terkenal dari sesar transformasi, di mana lempeng Pasifik dan lempeng Amerika bergerak berlawanan arah di sepanjang sesar tersebut. Akibat pergerakan ini, terjadi gesekan yang menyebabkan gempa bumi. 6. Siska dan Reni sedang melakukan kegiatan pengamatan untuk meneliti pencemaran air yang ada di Sungai Citarum, Jakarta. Kegiatan yang dilakukan Siska dan Reni tersebut adalah A. Observasi, B. Wawancara, C. Merumuskan tujuan, D. Membuat latar belakang, E. Melakukan hipotesis data. Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek atau fenomena untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dalam konteks penelitian pencemaran air di Sungai Citarum, Jakarta, Siska dan Reni mungkin melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi sungai tersebut, seperti memeriksa kejernihan air, mencatat adanya limbah atau polusi di sekitar sungai, mengamati flora dan fauna yang hidup di sungai, serta mencatat kondisi lingkungan sekitar sungai. 7. Matahari terdiri dari massa gas yang besar sekali, suatu saat melintas bintang lain. Karena pengaruh gaya gravitasi, sebagian materi terlempar dan membentuk gumpalan-gumpalan yang pada akhirnya mengelilingi matahari. Teori tersebut dikenal dengan istilah A. Teori nebula, B. Teori bintang kembar, C. Teori pasang surut, D. Teori planetesimal, E. Teori Big Bang. Teori planetesimal adalah teori yang menjelaskan bahwa planet-planet dalam tata surya terbentuk dari gumpalan-gumpalan materi kecil yang disebut planetesimal. Menurut teori ini, materi awal tata surya adalah nebula gas dan debu yang mengelilingi matahari yang baru terbentuk. 8. Jika jarak X dikurang Y 4 cm, X dikurang Z 10 cm, maka ketinggian titik Y dan jenis vegetasi yang sesuai untuk dibudidayakan seperti gambar adalah A. 660 m, jagung, B. 667 m, padi, C. 675 m, karet, D. 725 m, kina, E. 750 m, sayuran. 9. Faktor utama yang menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa tektonik adalah A. Banyaknya gunung api di Indonesia yang banyak tersebar di Pulau Sumatera dan Jawa, B. Letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudera, C. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara lempeng Eurasia, Antartika dan Pasifik, D. Pertemuan tiga lempeng tektonik di Indonesia yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan lempeng Pasifik. E. Pertemuan dua lempeng tektonik di Indonesia yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Pertengahan tahun 2015, Indonesia mengalami musim kemarau yang panjang yang cukup kering, sehingga memicu terjadinya kebakaran hutan dan gagal panen bagi para petani. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh anomali iklim, A. El Nino, B. La Nina, C. Efek rumah kaca, D. Angin Fon, E. Angin siklon.
El Nino adalah fenomena alam yang terjadi secara periodik setiap beberapa tahun di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Fenomena ini ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut yang tidak biasa di wilayah tersebut. Sebuah pesawat komersial bermesin jet yang mempunyai jalur penerbangan Jakarta, Singapura akan memilih terbang pada lapisan. Karena A. Troposfer, menghindari suhu yang tinggi. B. Stratosfer, menghindari gangguan cuaca. C. Mesosfer, menghindari jatuhnya meteor. D. Ionosfer, memperlancar komunikasi dan navigasi pesawat. E. Exosfer, mengurangi gravitasi yang diterima pesawat. Pesawat komersial biasanya terbang pada lapisan troposfer, karena ini adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi dan berisi sebagian besar cuaca yang kita rasakan sehari-hari. Terbang di lapisan ini memungkinkan pesawat untuk menghindari suhu yang tinggi di stratosfer dan juga memungkinkan penerbangan yang lebih efisien. 12. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Terdapat pada struktur batuan yang resisten dan keras. 2. Anak sungai berkelok-kelok membentuk sudut tegak lurus dengan sungai utama. 3. Di Indonesia banyak ditemukan di daerah Sumatera bagian barat. Pernyataan tersebut menunjukkan ciri pola aliran sungai. A. Rektangular, B. Trellis, C. Anular, D. Radial sentrifugal, E. Radial sentripetal. Pola aliran sungai rektangular adalah pola aliran sungai yang membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Pola aliran sungai ini banyak ditemukan di daerah dengan struktur batuan beku. 13. Daerah yang cocok untuk dijadikan pusat perkembangbiakan ternak sapi di Indonesia dapat ditemukan di wilayah A. Kalimantan, Jawa Tengah dan Jawa Timur, B. Sumatera, Kalimantan, Papua dan Jawa, C. Sumatera, Kalimantan Barat dan Papua, D. Sumatera Barat, Jawa dan Sulawesi, E. Madura, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Berikut ini yang bukan manfaat flora dan fauna sebagai sumber daya alam adalah A. Menjaga keseimbangan ekologis, B. Sebagai pengganti infrastruktur dan bangunan kota, C. Memberikan nilai estetika, D. Mengembangkan ekonomi lokal, E. Sebagai atraksi pariwisata bagi turis mancanegara. Flora dan fauna memiliki banyak manfaat sebagai sumber daya alam, namun penggantian infrastruktur dan bangunan kota bukanlah salah satunya. 15. Sebagian besar tanah di wilayah utara Pulau Jawa berasal dari pengendapan yang dibawa oleh sungai yang berhulu di pegunungan bagian tengah Pulau Jawa. Jenis tanah di wilayah tersebut didominasi oleh A. Tanah gambut, B. Tanah litosol, C. Tanah aluvial, D. Tanah vulkanik, E. Tanah andosol. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk dari endapan sedimen yang dibawa oleh sungai dan didepositkan di dataran banjir atau lembah sungai. Di wilayah utara Pulau Jawa, tanah ini dominan karena terbentuk dari pengendapan sedimen yang dibawa oleh sungai-sungai yang berhulu di pegunungan bagian tengah Pulau Jawa. 16. Upaya mitigasi bencana gempa bumi dengan prinsip pembuatan rumah tahan gempa melalui A. Rumah sederhana berbentuk panggung, B. Bahan bangunan sekuat mungkin, C. Konstruksi penahan beban harus memadai, D. Struktur pondasi sangat dalam dari bata merah, E. Struktur pondasi cakar ayam yang kuat. Salah satu prinsip utama dalam mitigasi bencana gempa bumi adalah konstruksi bangunan harus memiliki penahan beban yang memadai.
Hal ini mencakup penggunaan material yang kokoh dan desain struktur bangunan yang dapat menahan gaya-gaya yang timbul akibat gempa bumi, seperti gaya geser, gaya tarik, dan gaya tekan. 17. Sumber daya alam seperti tanah, air, batuan dan mineral, termasuk kategori sumber daya alam, A. Hayati, biotik, B. Non-hayati, abiotik, C. Ruang, D. Energi, E. Tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam non-hayati, abiotik, adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau tidak hidup, seperti tanah, air, batuan, dan mineral. Sumber daya ini tidak memiliki kehidupan seperti tumbuhan atau hewan. 18. Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. Kalimat tersebut merupakan isi A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. AMDAL diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang memuat rincian dokumen AMDAL, yakni pengkajian dampak rencana usaha dan atau kegiatan, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Selain itu, salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. 19. Semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut, merupakan definisi, A. Bahan baku, B. Bahan mentah, C. Bahan setengah jadi, D. Bahan jadi, E. Bahan penolong. Salah satu faktor yang mempengaruhi industri adalah bahan mentah. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. 20 berikut ini yang bukan termasuk industri ekstraktif adalah industri A. Pertanian, B. Pertambangan, C. Perikanan, D. Pakaian jadi, E. Perkebunan. Pakaian jadi bukan termasuk dalam industri ekstraktif. Pakaian jadi mengacu pada industri yang menghasilkan pakaian atau produk tekstil yang telah jadi dan siap untuk digunakan oleh konsumen akhir. Industri tekstil biasanya menggunakan bahan baku seperti kapas, wol, dan serat sintetis yang telah diolah sebelumnya. Oleh karena itu, pakaian jadi lebih masuk ke dalam kategori industri manufaktur daripada industri ekstraktif. 21. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka skala pada peta A adalah A1, 20.000, B1, 40.000, C1, 55.000, D1, 120.000, E1, 180.000. 22. Pak Supriyadi merupakan pensiunan pegawai swasta pada salah satu industri otomotif di Kota Bekasi. Selama 30 tahun ia bekerja sebagai teknisi pada industri tersebut. Setelah pensiun Pak Supriyadi menghabiskan masa tuanya di tanah kelahirannya. Migrasi penduduk yang dilakukan Pak Supriyadi adalah A. Imigrasi, B. Emigrasi, C. Urbanisasi, D. Ruralisasi, E. Transmigrasi.
Ruralisasi adalah proses ketika seseorang pindah dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan. Dalam konteks cerita, Pak Supriyadi pindah dari kota Bekasi, daerah perkotaan, ke tanah kelahirannya, daerah pedesaan, setelah pensiun, sehingga tindakan ini dapat dikategorikan sebagai ruralisasi. 23. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu negara, karena besarnya proporsi penduduk produktif dalam evolusi kependudukan. Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun A 2015 hingga 2020, B 2020 hingga 2025, C 2020 hingga 2030, D 2030 hingga 2045, E 2045 hingga 2055. Indonesia diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi antara tahun 2020 hingga 2030. Artinya, selama periode ini, proporsi penduduk usia produktif akan sangat besar dalam evolusi kependudukan Indonesia. 24. Prinsip pengelolaan hutan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah A. Melakukan pemanfaatan dan membiarkan hutan tanpa sentuhan, B. Menindak pelaku pengerusakan dan pembajakan kawasan hutan, C. Memberi kebebasan dalam mengeksploitasi hutan dan lingkungan, D. Menjamin ketersediaan di masa kini dan masa yang akan datang, E. Mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan hutan. Pernyataan D, menjamin ketersediaan di masa kini dan masa yang akan datang, mencerminkan prinsip ini. Prinsip ini menekankan pentingnya mengelola sumber daya hutan dengan bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan hutan untuk memperbaharui dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Dengan demikian, prinsip ini mengakui pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan hutan. 25. Wilayah dengan tanda bintang seperti gambar merupakan daerah penghasil tambang, A. Tembaga dan gas alam, B. Emas dan tembaga, C. Uranium dan aspal, D. Batu bara dan nikel, E. Perak dan biji besi. Daerah yang ditandai dengan tanda bintang pada peta tersebut, merupakan daerah penghasil tambang batu bara dan nikel. Batu bara adalah sumber daya alam yang penting sebagai bahan bakar utama dalam pembangkit listrik dan industri. Nikel adalah logam yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri, terutama dalam produksi baja tahan karat. 26. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan data di atas, angka beban ketergantungannya adalah A 1,9, B 6,3, C 17,2, D 45,8, E 52,1. Perhatikan karakteristik masyarakat berikut. Karakteristik masyarakat desa ditunjukkan nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 4, dan 5, D2, 4, dan 6, E1, 4, dan 6. Masyarakat desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat kota karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masyarakat desa biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut: homogen, yaitu masyarakatnya cenderung bersifat seragam baik dari segi mata pencarian, nilai-nilai budaya, sikap, dan tingkah laku. Hal tersebut dikarenakan proses sosial di perdesaan yang berjalan lambat, kekerabatan kuat, sehingga hubungan di antara masyarakatnya lebih intim, ikatan adat kuat, karena masyarakat desa masih memegang teguh adat istiadat dan tradisinya. 28. Banyak penduduk desa yang telah mendapat pengaruh sosial dari perkotaan melakukan urbanisasi.
Meskipun demikian, penduduk yang telah bermigrasi dan menetap di perkotaan menganggap desa asal sebagai second home. Kondisi ini memberi dampak bagi kehidupan masyarakat desa. Berdasarkan wacana di atas, dampak negatif urbanisasi bagi masyarakat desa adalah A. Menurunnya rasa kekeluargaan antar penduduk desa, B. Lambatnya perkembangan sosial di perdesaan, C. Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, D. Menurunnya pendapatan penduduk akibat sempitnya lapangan usaha, E. Berkurangnya penduduk usia produktif di desa. Urbanisasi cenderung menyebabkan banyak penduduk usia produktif, terutama yang memiliki keterampilan dan pelatihan khusus, pindah ke perkotaan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif di desa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa tersebut. 29. Perhatikan gambar pola keruangan kota berikut. Pada pola keruangan kota tersebut, zona grosir dan industri ringan serta manufaktur ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4, E5. Keterangan berdasarkan nomor pada gambar, 1. Zona daerah pusat kegiatan. Kawasan ini terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, pasar, ban, bioskop, pusat perbelanjaan serta sektor publik dan perputaran ekonomi lainnya, 2. Zona tempat grosir dan daerah industri. Kawasan ini terdapat pabrik, pabrik kecil atau ringan dan juga toko-toko, 3. Zona permukiman kelas rendah. Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi kaum buruh maupun kaum murba. Pemukiman ini mendekati pusat perdagangan karena kaum buruh harus bekerja di tempat-tempat yang menjadi pusat bisnis. 4. Zona permukiman kelas menengah, yaitu tempat tinggal bagi para kaum menengah. 5. Zona permukiman kelas atas, yaitu tempat tinggal bagi golongan atas atau kaum elit, biasanya terdiri atas kaum pejabat dan para eksekutif. 30. Perhatikan kota-kota berikut. Kota yang berkembang dari pusat administrasi pemerintahan ditunjukkan nomor A1 dan 3, B1 dan 2, C2 dan 3, D3 dan 4, E4 dan 5. Kota merupakan tempat tinggal penduduk heterogen dengan latar belakang penduduk dan aktivitas yang beragam. Kota memiliki potensi kota, salah satunya pusat administrasi dan pusat pemerintahan. Kota-kota di Indonesia yang dikembangkan menjadi pusat administrasi dan pusat pemerintahan adalah Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Cirebon dan Surabaya. Dengan demikian, kota yang berkembang dari pusat administrasi pemerintahan ditunjukkan oleh angka 2 dan 3. 31. Kepulauan Bangka Belitung merupakan kawasan penghasil tambang timah. Sejak zaman kolonial Belanda yang bekas penambangannya berlubang-lubang, sehingga menjadi pemandangan yang mengenaskan serta merusak lingkungan hidup. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut adalah A. Melakukan reklamasi yang digunakan sebagai upaya rebosasi, B. Membuat kolam-kolam di tambang bekas galian untuk budidaya ikan, C. Mengupayakan penambangan tertutup sehingga tidak merusak, D. Menjadikan lubang-lubang galian sebagai sumber air rumah tangga, E. Memindahkan lokasi penambangan ke lokasi jauh dari permukiman. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat lubang-lubang bekas penambangan timah adalah dengan cara reklamasi. 32. Dalam interpretasi citra, ciri yang dihasilkan antara energi elektromagnetik dengan objek yang biasanya dinyatakan dalam bentuk rona dan warna adalah A. Ciri temporal, B. Asosiasi, C. Ciri spasial, D. Tekstur, E. Ciri spektral.
Ciri spektral dalam interpretasi citra mengacu pada karakteristik penyerapan, pantulan, dan transmisi energi elektromagnetik oleh objek dalam berbagai panjang gelombang cahaya. Ini mencakup informasi tentang spektrum warna yang dihasilkan oleh objek, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi jenis objek yang berbeda dalam citra. 33. Perhatikan ilustrasi berikut. Nilai indeks konektivitas dari gambar di atas adalah A0,68, B0,85, C0,95, D1,05, E1,16. Faktor pendorong interaksi desa dan kota terdapat pada angka A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5, E, 3, 4, dan 5. Menurut Bintarto, interaksi merupakan kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru. Faktor pendorong dari interaksi desa dan kota diantaranya, sarana dan prasarana yang memadai, tempat tinggal yang nyaman dan aman, kondisi tanah dan ketersediaan air yang bagus, kegiatan perekonomian yang tinggi, penghasilan bagi para pekerja yang tinggi. 35. Perhatikan gambar berikut. Produktivitas padi sawah di suatu wilayah, jenis simbol yang digunakan dalam peta tersebut adalah A. Bidang atau area, B. Statistik, C. Numerik, D. Titik, E. Garis. Karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah yang tepat sebagai pendukung poros maritim dunia terdapat pada angka A, 1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 3, dan 4, E, 3, 4, dan 5. Karakteristik yang tepat sebagai pendukung poros maritim dunia adalah 1. Memiliki garis pantai yang panjang, 3. Merupakan negara kepulauan, dan 5. Terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. 37. Panjang garis AB pada peta adalah 4 cm dan skala yang digunakan dalam penggambaran adalah 1:150.000. Jarak sebenarnya garis AB adalah A2 km, B 4 km, C 6 km, D 8 km, E 10 km. Kondisi fisik wilayah. 1. Dataran rendah. 2. Curah hujan tinggi. 3. Merupakan daerah aliran sungai. Penggunaan wilayah sesuai kondisi fisik tersebut adalah sebagai daerah A. Perkebunan, B. Pertanian, C. Waduk irigasi, D. Pembangkit listrik, E. Industri pemintalan. Wilayah merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Faktor lingkungan fisik menyangkut kondisi lahan, material penyusun lahan, kedalaman muka freatik, dan sistem geohidrologi setempat. Wilayah dengan kondisi fisik dataran rendah, curah hujan tinggi serta merupakan daerah aliran sungai cocok untuk penggunaan wilayah pertanian. 39. Perhatikan karakteristik negara berikut. 1. Pendapatan per kapita tinggi. 2. Kepadatan penduduk tinggi. 3. Tingkat pengangguran tinggi. 4.
Perekonomian di sektor primer. 5. Dependensi rasio rendah. Karakteristik kependudukan di negara berkembang ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C1, 4, dan 5, D2, 3, dan 4, E2, 3, dan 5. Negara berkembang memiliki karakteristik kependudukan antara lain kepadatan penduduk yang tinggi, perekonomian di sektor sekunder, tingkat kualitas hidup rendah, tingkat pertumbuhan penduduk masih tinggi, angka ketergantungan tinggi dan masih terikat dengan adat istiadat. Perekonomian di sektor primer merupakan karakteristik ekonomi. Angka ketergantungan rendah merupakan karakteristik negara maju. 40. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas yang merupakan negara maju adalah A. Indonesia, B. Jepang, C. Malaysia, D. Taiwan, E. Singapura.